Nah, satu kelas pimpin lumayan. Berdoa dimulai. Kalau sebelum itu untuk memulai belajarnya, kita absen dulu untuk biasa. Absen dulu. Ada yang tidak ada? Semua hadir semua? Oh, kalau sudah hadir semua, bagus. Kita akan mulai belajar kalau sudah hadir semua. Tapi sebelum itu ada yang kurang dengar atau kabarnya kemarin? Nah, kalau itu kita akan memulai pelajaran untuk materi sesi ini. Sudah Bapak singgung untuk minggu lalu, pelajaran kita hari ini ada tentang teks deskripsi. Sebelum itu, murid-murid semua sudah ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Ada yang tahu? Ya. Kalau belum ada yang tahu, boleh berikan. Bapak akan menjelaskan apa itu teks deskripsi. Teks deskripsi itu adalah gambaran atau penjelasan tentang suatu benda ataupun objek yang menjelaskan tentang tersebut, seperti semisal kita contohkan saja di sini teman kita akan menjadikan sebuah objek. Kita contohkan saja surya ini kita bisa jadikan untuk contoh bahan teks deskripsi. Ini kan objeknya itu surya. Jadi apa gambaran kita tentang surya? Coba kita lihat sama-sama, surya seperti apa gambarannya? Nah, besar tinggi, ya betul. Gambar secara utuhnya itu adalah besar tinggi. Itulah gambaran deskripsi, menjelaskan tentang surya. Surya itu orangnya besar tinggi, hitam manis, seperti itu. Ya, kita akan membahas tentang deskripsi semacam ini. Ada lagi, misal contohnya, Bapak sini ada tas. Tas ini adalah objek yang nyata. Bagaimana kalian mendeskripsikan tentang tas? Apa gambaran kalian tentang tas? Warna hitam. Ya, warna hitam. Betul, warna hitam. Apa yang gambar simpan tentang tas? Bisa menyimpan barang. Bagus. Itu namanya deskripsi, menggambarkan secara efektif apa tentang tas, kegunaannya, fungsinya. Secara umum dalam teks deskripsi itu ada namanya itu ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, ciri-ciri teks deskripsi itu adalah menggambarkan benda, tempat atau suasana yang tertentu. Semisal tempat yang deskripsikan di mana, semisal ada benda di sudut situ. Apa yang bisa menggambarkan tentang benda yang ada di sudut? Misal meja itu di sudut sana, tempatnya di sudut. Itu adalah teks deskripsi. Kalian bisa mengamati kenapa atau apa, bagaimana menjelaskan. Misal itu di sudut sana, itu namanya letak. Ada pula di tengah, ada juga di samping. Itu namanya letak teks deskripsi. Kedua, panca indera. Ya, seperti sudah kita singgung tadi, seperti contohnya surya tadi, itu namanya menggambarkan panca indera. Panca indera kita ini ada berapa? 5. Panca indera kita itu ada 5. 5 itu juga mendialisa untuk deskripsi tersebut. Misal, panca indera kita itu meraba. Meraba itu semisal seperti yang saya contohkan tadi, tas. Misal tas itu. Apa yang bisa kalian meraba dari tas? Misal indera meraba, coba meraba. Apa teksturnya? Kasar. Itu
indera peraba. Contoh deskripsi itu bisa berupa objek yang nyata ataupun hayalan. Iya, hayalan. Seperti saya bisa menulis apa kan? Pada suatu ketika saya pergi ke kali. Itu teks deskripsinya. Suatu ketika saya pergi ke kali dan saya memancing ikan yang besar. Kalian bisa membayangkan suasana di sana, berarti keadaannya sedang memancing. Itulah nama teks deskripsi. Bisa membayangkan atau penjelasan itu bisa membuat orang itu membayangkan hal yang belum dia lakukan, tetapi bisa dirasakan. Seperti itu contoh singkat. Ciri-ciri teks deskripsi itu adalah menjelaskan ciri-ciri objek. Ciri-ciri objek itu bisa bentuk, ukuran, panjang, besar, kecil. Ya, seperti meja ini apa ukuran? Ukuran Panjang. lebar ini. Atau buku apa? Iya, lebar. Iya, nggak apa-apa. Mendeskripsikan itu adalah membayangkan suatu benda yang apa yang kita lihat. Ya, apapun yang kita lihat. Misalnya papan tulis apa? Papan tulis. Apa yang bisa kalian? Panjang dan lebar. Ukurannya seperti apa? Panjang dan lebar. Jangan takut-takut. Di sini kita ingin membagikan tentang teks deskripsi. Apa itu deskripsi? Itu iya, menjelaskan objek. Bisa diubah seperti itu. Tapi ciri-cirinya yang sudah kita sebutkan tadi, ada tempat, ada ukuran. Yang selanjutnya, teks deskripsi itu menggunakan dua ragam. Ya, dua ragam. Yang pertama itu ragam bahasa pancing indera. Seperti kata-kata ukuran yang bisa diceritakan di misal yang pertama ragamnya itu bisa dilihat oleh mata atau yang bisa kita lihat langsung, seperti kata-kata di ukuran apalagi papan tulis ya, itu bisa langsung dilihat oleh mata, ukurannya, panjangnya, bentuknya. Itu adalah ragam yang bisa dilihat oleh mata. Yang kedua itu adalah yang menggunakan kata kerja membuat benda mati seolah-olah hidup. Teks deskripsi itu, ya betul, membuat benda mati seolah-olah hidup. Seperti contohnya daun yang jatuh melayang-layang melewati tekanan. Itu adalah benda mati. Tapi kalau benar hidup. Rumput-rumput di pinggir halaman menari-nari. Itu seolah-olah kita menceritakan, seolah-olah. Ya, jadi seolah hidup seperti kata teman tadi itu. Rumput seolah-olah berjalan atau yang itu seperti melayang seperti itu adalah menjelaskan benda mati seolah-olah hidup. Dari sini itu yang untuk lebih pemahaman. Ada yang sudah paham apa itu tentang teks deskripsi secara gambaran? Iya, teks deskripsi itu adalah sesuatu yang menjelaskan sesuatu objek dengan bahasa yang efektif. Kalau bahasa yang efektif berarti tidak bisa menjelaskan sesuatu, misal kata-kata di meja, tapi dia bisa menggunakan bahasa yang efektif. Meja katanya bentuknya seperti kerucut, kan tidak mendeskripsikan tentang meja. Iya, harus menggunakan istilah yang efektif. Simpulnya itu ialah deskripsi itu adalah mendeskripsikan
menjelaskan suatu objek baik itu yang kalian lihat secara gamblang ya, ataupun pakai kaki indera seperti itu. Apa sih untungnya? Apa sih manfaatnya mempelajari teks deskripsi? Itu tadi. Misal ada orang yang bertanya, kita coba saja di dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang bertanya, katanya lagunya itu seperti apa? Wisata, kita coba saja wisata, kata orang. Bertanya dia kepada Surya, Surya kata lagunya itu seperti apa? Ya, Surya akan menjawab, dia akan mendeskripsikan. Pantai Laguna itu pantainya bagus, tempatnya indah, pantai pasirnya itu putih, ramai orang. Iya, itu untungnya. Kita bisa mendeskripsikan atau bisa menjelaskan kepada orang lain tentang suatu subjek. Atau pernah ke BT Marlboro? Ada yang pernah ke BT Marlboro? Siapa yang pernah ke BT Marlboro? Anak-anak? Hah? Belum ada yang ke Marlboro? Hah? Belum, cuma BT. Oh. Pantai Langkap nih, lama. Oh. Ini habis pagi kan? Habis pagi. Ada yang tidak sawah kan? Nah, ada yang tidak sawah. Jadi nanti ada orang yang bertanya nanti, sawah itu seperti apa? Sawah itu tadi seperti apa? Surya. Sawah itu seperti apa Surya? Dia sudah menjelaskan. Lebar, terus ada apa di sana? Ya, gunakan bahasa Indonesia yang baik. Iya, pagi kan? Oke. Ada lagi yang bisa contohkan? Apa contoh deskripsi yang bisa kamu contohkan? Buku yang berwarna abu-abu, ada gambaran Paris. Nah, Dia panjang, mempunyai gambaran. Terus ini fungsinya untuk tulis. iya bagus. Tapi itu dia juga menjelaskan apa yang dilihatnya. Terus dia juga menjelaskan juga apa yang dirasakan, ukurannya. Itulah teks deskripsi secara gamblang itu. Itulah yang mau kita bahas kali ini, teks deskripsi, yaitu mendeskripsikan tentang objek-objek atau wisata yang pernah kalian kunjungi dan kehidupan yang manfaatnya seperti itu. Kalian kalau ketemu orang lain kalian bisa menjelaskan. Oh, kata orang misal SMP 45 kan? Kalian bisa menjelaskan, mendeskripsikan seperti apa SMP 4 itu. Jadi baiklah, semuanya sudah paham? Untuk teks deskripsi sudah paham semuanya? Jadi itulah materi kita hari ini tentang teks deskripsi. Jadi untuk bahan evaluasi kita, untuk bahan ilmu kita untuk kedepannya. Jadi teks deskripsi itu seperti itu, mendeskripsikan atau menunjukkan tentang objek secara gamblangnya seperti apa. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Untuk lesson selanjutnya minggu depan ya. Oke. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa ulang. Wa